Kalian gak akan percaya kalau ternyata orang menengah di Cina punya cara cerdas membangun kekayaan yang bisa kamu tiru. Gimana caranya? Jangan skip video ini kalau kamu gak mau ketinggalan rahasianya. 1. Properti kecil. Bagi banyak orang di Cina, properti merupakan salah satu bentuk investasi utama yang memberikan stabilitas finansial. Meskipun mereka tidak bisa membeli gedung pencakar langit atau apartemen mewah di pusat kota, banyak orang menengah ke bawah yang memilih untuk membeli rumah kecil atau apartemen di daerah pinggiran kota. Properti ini bisa mereka sewakan atau jual di masa depan, yang memberikan potensi penghasilan pasif. Seringkali, harga properti di daerah-daerah ini juga lebih terjangkau, memungkinkan mereka untuk memiliki rumah tanpa harus menghabiskan seluruh tabungan. Selain itu, memiliki properti kecil juga memberi rasa aman karena nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan properti mewah. Inilah mengapa properti menjadi pilihan banyak orang menengah di Cina. Mereka tahu bahwa investasi dalam properti adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti, sekaligus memberi mereka tempat tinggal yang stabil bagi keluarga mereka. 2. Tabungan di bank. Tabungan mungkin terdengar klasik, tapi tetap menjadi pilihan pertama bagi banyak orang menengah ke bawah di Cina. Meskipun tingkat bunga pada tabungan di bank relatif rendah, banyak orang yang merasa aman dengan menyimpan uang mereka di tempat yang mudah diakses. Dengan sistem perbankan yang berkembang pesat di Cina, menabung di bank memberi mereka rasa aman dan kontrol yang lebih besar atas uang mereka. Selain itu, simpanan di bank sering dianggap lebih aman dibandingkan dengan investasi berisiko tinggi yang bisa kehilangan nilai dengan cepat. Meskipun tabungan ini mungkin tidak menghasilkan keuntungan besar, bagi banyak orang menengah, itu adalah cara yang efektif untuk mengelola keuangan mereka. Mereka bisa menabung untuk masa depan atau untuk keadaan darurat, tanpa terlalu khawatir tentang fluktuasi pasar. Ini adalah pilihan yang sangat praktis, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. 3. Saham perusahaan lokal. Meskipun investasi saham besar seperti Alibaba atau Tencent mungkin tidak dapat dijangkau oleh orang menengah ke bawah, mereka tetap bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan lokal yang lebih kecil yang terdaftar di bursa saham Cina. Pasar saham di Cina semakin berkembang, dan banyak orang menengah yang mulai tertarik untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor konsumer atau properti. Saham-saham ini bisa memberikan keuntungan yang stabil, meskipun risikonya sedikit lebih besar dibandingkan dengan tabungan. Investasi di saham perusahaan lokal juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi di Cina yang terus berkembang pesat. Sementara orang kaya mungkin berinvestasi di saham teknologi global, orang menengah lebih memilih perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti perusahaan makanan, retail, atau konstruksi. Ini adalah cara yang bijak untuk berinvestasi tanpa harus menghabiskan banyak uang. 4. Investasi dalam emas. Emas adalah aset yang tidak pernah kehilangan popularitas, terutama di kalangan orang menengah ke bawah di Cina. Emas dipandang sebagai simbol kestabilan dan kekayaan, dan banyak orang memilih untuk membeli emas dalam bentuk perhiasan atau batangan. Emas juga dianggap sebagai perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang, sehingga menjadi pilihan investasi yang aman bagi mereka yang ingin melindungi nilai uang mereka. Harga emas yang cenderung naik dalam jangka panjang menjadikannya aset yang menarik bagi mereka yang berusaha mengamankan kekayaan. Selain sebagai alat lindung nilai, emas juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi di Cina. Banyak orang menengah ke bawah yang membeli emas sebagai bagian dari tradisi atau untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Bahkan perhiasan emas sering menjadi simbol status, selain sebagai aset finansial yang memberikan ketenangan pikiran. 5. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah pilihan investasi yang sangat populer di kalangan orang menengah ke bawah di Cina, karena dianggap sebagai investasi yang sangat aman. Ketika membeli obligasi, mereka sebenarnya meminjamkan uang kepada pemerintah, yang berjanji untuk membayar bunga secara periodik dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. Meskipun return yang dihasilkan tidak sebesar saham atau properti,
Obligasi memberikan stabilitas finansial yang sangat penting bagi orang-orang yang lebih memilih risiko minimal. Bagi banyak orang menengah, obligasi pemerintah adalah pilihan yang sempurna untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan yang stabil tanpa harus khawatir tentang volatilitas pasar. Dengan investasi ini, mereka merasa lebih aman karena negara menjamin pembayaran. Itu adalah cara yang solid untuk mengelola uang mereka, terutama untuk masa pensiun atau kebutuhan jangka panjang. 6. Asuransi. Salah satu investasi yang sering diabaikan oleh banyak orang adalah asuransi. Di Cina, orang menengah ke bawah mulai menyadari pentingnya asuransi jiwa atau kesehatan untuk melindungi diri mereka dari risiko yang tak terduga. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara asuransi kesehatan membantu mereka untuk mengatasi biaya medis yang tinggi. Beberapa produk asuransi juga menawarkan nilai tunai yang bisa digunakan di masa depan, menjadikannya bentuk investasi yang menguntungkan. Meskipun asuransi bukan jenis investasi yang menghasilkan keuntungan cepat, banyak orang menengah yang melihatnya sebagai cara untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dalam jangka panjang. Dengan membeli asuransi, mereka merasa lebih aman dan terlindungi, sekaligus menambah nilai finansial dalam bentuk yang lebih terstruktur dan terkelola. 7. Bisnis kecil atau waralaba. Di Cina, bisnis kecil atau waralaba adalah salah satu cara yang sangat populer bagi orang menengah untuk membangun kekayaan mereka. Mungkin mereka tidak bisa membuka perusahaan besar, tetapi mereka bisa memulai bisnis kecil seperti toko retail, kedai kopi, restoran kecil, atau bahkan mengambil waralaba dari merek yang sudah terkenal. Dengan bisnis kecil, mereka bisa mendapatkan penghasilan harian dan mengontrol keuangan mereka sendiri. Waralaba adalah pilihan yang menarik karena memberikan mereka model bisnis yang sudah terbukti, serta dukungan dari perusahaan besar. Dengan investasi yang relatif kecil, mereka bisa memiliki bisnis dengan potensi keuntungan yang besar. Inilah salah satu cara orang menengah mengembangkan usaha mereka dengan modal terbatas namun memiliki potensi untuk tumbuh seiring waktu. 8. Aset digital atau kripto dalam skala kecil. Meskipun ada regulasi ketat di Cina terkait kripto, beberapa orang menengah tetap mencoba berinvestasi dalam aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, meski dalam skala kecil. Aset digital ini bisa menjadi cara yang sangat menguntungkan, meskipun berisiko tinggi. Banyak orang melihat kripto sebagai masa depan dari sistem keuangan, dan mereka ingin terlibat meskipun hanya sedikit. Investasi dalam kripto memberikan peluang untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam waktu singkat, meskipun tidak ada jaminan. Bagi orang menengah, berinvestasi dalam kripto memberikan mereka kesempatan untuk masuk ke dalam dunia digital tanpa harus menghabiskan banyak uang. Ini adalah cara untuk berinvestasi dengan cara yang lebih modern dan mengikuti perkembangan teknologi keuangan. 9. Koleksi barang antik dan seni. Selain properti dan saham, banyak orang menengah yang memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam barang-barang antik dan seni. Ini bukan hanya untuk alasan estetika, tapi juga karena nilai barang seni bisa meningkat seiring waktu. Di Cina, koleksi barang antik dan seni memiliki makna budaya yang sangat dalam, dan seringkali harganya semakin mahal seiring bertambahnya usia dan kelangkaannya. Bagi mereka yang lebih tertarik pada aset fisik, barang-barang seni atau barang antik bisa menjadi pilihan investasi yang sangat menarik. Investasi ini tidak hanya memberi mereka kenikmatan dari keindahan karya seni, tetapi juga memberikan potensi keuntungan di masa depan jika nilai barang tersebut meningkat. 10. Pendidikan dan pelatihan keahlian. Aset yang paling berharga mungkin bukan sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, tetapi adalah investasi dalam pendidikan dan keterampilan. Orang menengah ke bawah di Cina sering menginvestasikan uang mereka untuk kursus atau pelatihan keahlian yang bisa meningkatkan peluang kerja mereka. Di Cina, di mana persaingan sangat ketat, keterampilan baru seperti teknologi, bahasa Inggris, atau keterampilan profesional lainnya bisa membuat mereka lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Pendidikan adalah salah satu investasi terbaik untuk masa depan. Ketika seseorang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mereka dapat membuka peluang baru untuk diri mereka sendiri,
baik dalam bentuk pekerjaan yang lebih baik atau bahkan membuka bisnis sendiri. Jadi, meskipun tidak semua orang engah memiliki uang untuk berinvestasi dalam properti atau saham, mereka tetap bisa meningkatkan nilai diri mereka dengan pendidikan yang tepat. Nah, itulah tadi beberapa aset yang sering dimiliki oleh orang menengah ke bawah di Cina. Meskipun mereka tidak memiliki kekayaan berlimpah, mereka tetap pintar dalam memilih cara-cara investasi yang bisa memberi mereka kestabilan dan kesempatan untuk tumbuh. Jadi, kalau kamu juga ingin membangun masa depan finansial yang lebih baik, coba deh terapkan beberapa prinsip ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berinvestasi dalam diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.